Dia menyandarkan kepalanya ke pelukannya. Hotel ini tidak terlalu aman, aku akan membawanya ke manor yang sudah aku atur. Rizky mengangguk ketika dia mengingatkan, pekerjaan akan dimulai jam 7 pagi besok. Jemput dia besok pagi, aku akan mengirimimu detail alamatnya. Setelah berbicara, Kenzi menempatkan Alexa ke dalam mobil sportnya dan dengan cepat pergi. Rizky memikirkan bagaimana Kenzi mengatakan hotel itu tidak terlalu aman, dan memikirkan tentang paparazzi dari sebelumnya. Sebagai seorang manajer, ia tidak ingin imajinasinya menjadi liar, tetapi ia merasa mungkin ini ada hubungannya dengan Zalina Mira. Dia berpikir kembali ketika dia penuh kasih sayang dengan Amara Brayaksa, dan bayangan yang dia perhatikan bersembunyi di kegelapan. Dia memikirkan kembali ingatan yang telah dia sembunyikan. Dia benar-benar berharap bahwa kematian Amara Brayaksa tidak ada hubungannya dengan Zalina Mira. Mobil Kenzi melaju melalui jalan-jalan Jepang dan akhirnya berhenti di luar sebuah puri. Karena terletak di dalam private land, keamanannya sangat bagus. Kenzi membuka sabuk pengaman Alexa dan menatapnya, pada gadis yang bahkan ketika terpisah darinya, membuatnya sangat merindukannya. Mereka hanya memiliki 2 jam bersama, tapi Alexa tertidur. Namun, Kenzi tidak tega membangunkannya. Dia hanya memeluknya dengan erat, sepertinya bisa mencium aroma uniknya sudah cukup baginya. Sebelum kelelahan karena memakai sepatu hak tinggi untuk waktu yang lama, dan pergi dari penerbangan panjang ke panggung bisa disembuhkan, kakinya tiba-tiba sesak. Rasa sakitnya sangat tajam, matanya terbuka saat kepalanya membentur dada Kenzi. Alexa tertegun sejenak, dia pikir dia sedang bermimpi. Kenzi melepaskannya dari pelukannya dan mengangkat kakinya ke lututnya. Dia kemudian memijat kakinya dengan telapak tangannya yang kuat. "Kenapa kau di sini?" "Mengisi ulang diriku sendiri," jawab Kenzi. Alexa dengan senang hati mengulurkan tangannya dan memeluk Kenzi baginya, dia sama pentingnya dengan oksigen. "Kita hanya punya 2 jam, apa yang ingin kau lakukan?" Kenzi bertanya, membelai punggungnya dengan lembut. "Jika kau tahu itu hanya 2 jam, kenapa kau masih datang?" Alexa menghantam bahu Kenzi tanpa daya. "Ini 20 jam waktu penerbangan dan begitu jauh dari rumah. Selama aku bisa memelukmu selama 2 detik, 20 jam itu sepadan, bahkan kau akan melakukan hal-hal seperti ini?" Alexa menoleh dan mencium Kenzi di telinganya sebelum berjalan ke bibirnya. Namun, Kenzi tetap diam, dia tidak bereaksi. "Jangan berpikir ini sudah cukup." Kenzi tidak menunggu sampai Alexa menjauh darinya ketika dia menangkupkan kedua tangannya di pipinya, dan menciumnya dengan ciuman yang berapi-api di bibirnya. Dia tidak menahan sama sekali. Alexa tidak kembali ke hotel. Ini adalah berita yang disampaikan para paparazzi ke Zalina Mira dan Alan. Keduanya masih di Dirgantara Entertainment hingga larut malam. Mereka saling memandang dan bertanya pada paparazzi, "Apakah kau mencari tahu kemana dia pergi? Kami takut terekspos sehingga kami tidak berani terlalu dekat. Hanya ketika kami menemukan lampu kamarnya tidak menyala, kami jadi sedikit curiga. Terus awasi dia. Begitu kau melihat segala bentuk bukti, jangan biarkan dia pergi." Zalina Mira menutup obrolan video dan menoleh untuk bertanya pada Alan, "Menurutmu apa yang dilakukan Alexa saat ini? Apalagi yang bisa dia lakukan? Jika dia tidak berada di kamarnya, selain bermain-main dengan seseorang, alasan lain apa yang harus dia keluarkan? Tidak ada gunanya membicarakannya, kita perlu menangkap bukti itu." Dengan foto Alexa yang menggoda model pria di tangan mereka, mereka benar-benar percaya pada paparazzi Jepang yang mereka sewa. Pada saat yang sama, reporter dari Black Label juga memperhatikan ada sesuatu yang tidak normal. Alexa tidak kembali ke hotel. Kamar Rizky dan Natalie keduanya menyala, hanya kamar Alexa yang masih. Dia langsung memikirkan insiden di bandara di AS.
Karena ada begitu banyak hotel, dia lebih baik menunggu di bandara. Mungkin Tuhan akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Saat bekerja, waktu sepertinya terus berlangsung selamanya, namun waktu bersama pasangan sepertinya selalu berlalu dengan sekejap mata. 2 jam itu singkat dan sulit didapat. Pasangan itu tidak pergi kemanapun selama waktu ini, mereka hanya tetap di dalam mobil, berciuman dan berpelukan. Mereka tidak ingin membuang waktu. Hotel yang dipesan oleh Dirgantara Entertainment memiliki paparazzi yang tinggal di dalamnya. Sebelum kau kembali hari ini, aku sudah berbicara dengan manajer dan melihat kamera pengintai. Gerakan mereka sepenuhnya menutupimu, kata Kenzi sebelum meninggalkan Alexa. Karena hotel dipesan oleh Dirgantara Entertainment, tidak mungkin Kenzi bisa diyakinkan. Jadi, hal pertama yang dia pastikan adalah memeriksa keamanan hotel. Setelah mendengar kata-kata Kenzi, Alexa dengan cepat menceritakan kejadian di gereja sebelumnya hari itu. Aku sudah menginstruksikan Gilang untuk melihat orang-orang ini, jangan takut. Alexa tertawa lembut ketika dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut sama sekali. Aku hanya ingin tahu apakah orang-orang ini dari media lain atau dari Dirgantara Entertainment. Meskipun aku tidak yakin apa motif Zalina Mira. Kenzi dengan lembut membelai rambut Alexa tanpa sepatah kata pun. Dia secara bertahap membuka pintu ke Mandala Entertainment untuk Alexa. Tidak peduli apa motifnya, itu tidak pernah hal yang baik, kau harus berhati-hati. Masih ada waktu sebelum kau harus kembali bekerja, beristirahatlah di Manor. Aku akan mengantarmu ke bandara terlebih dahulu, Alexa menawarkan. Kenzi memegang pundaknya dan menggelengkan kepalanya. Apakah kau ingin melihat betapa lelahnya kau? Dengarkan aku, ketika aku punya waktu, aku akan terbang kembali. Alexa tidak bersikeras. Dia hanya menempelkan dahinya pada dahi Kenzi dan menikmati saat-saat terakhir. Jadi, pada akhirnya, Kenzi tiba sendiri dan pergi sendiri. Reporter Black Label berjaga di bandara dan melihat Kenzi tiba mengenakan kacamata hitam. Tapi, dia tidak tahu, Kenzi adalah orang yang dia tunggu-tunggu. Dia hanya menghela nafas pada dirinya sendiri, CEO Mandala memang legenda. Informasi Gilang datang, paparazzi yang mengikuti Alexa berasal dari Jepang, dan merupakan tim yang sangat profesional. Gilang juga mengetahui bahwa mereka beraksi karena mereka telah bertemu dengan Direktur Artis Dirgantara, Alan. Jawabannya jelas. Ekspresi Rizky sangat tidak normal, dia tiba-tiba menyadari banyak hal. Kembali selama insidennya dengan Amara Brayaksa, meskipun insiden itu diungkapkan oleh Chelsea dan Alan, bukti substantif berasal dari kilatan tersembunyi yang mengikuti mereka. Dengan kata lain, apakah itu yang dilakukan Zalina Mira? Sekarang insiden Amara Brayaksa sudah baik di masa lalu, apakah Zalina Mira ingin memainkan trik yang sama lagi? Dia sudah mengambil nyawa Amara Brayaksa, apakah dia juga menginginkan Alexa? Aku tidak yakin apa yang berhasil ditangkap orang-orang itu. Aku benar-benar menyukai Nyonya Zalina. Pada satu titik, aku merasa dia kompeten dan kuat seperti pahlawan. Siapa yang mengira dia akan menjadi sama kejamnya dengan serigala? Natalie hanya bisa menghela nafas. Alexa duduk di ranjang hotel, dia sangat tenang. Tidak peduli seberapa kejam Zalina Mira, itu tidak akan pernah menghentikan tekadnya untuk menjadi supermodel internasional. Meskipun Zalina Mira kejam, Alexa bisa menjadi lebih kejam. Melihat Alexa tetap diam, Rizky sedikit ketakutan. Setelah berada di dekatnya untuk beberapa waktu, dia telah mengembangkan tingkat pemahaman tertentu terhadapnya. Meskipun dia diam seperti biasa, orang bisa menguraikan suasana hatinya melalui sedikit variasi dalam kesunyiannya. Misalnya, ketika dia bersama Kenzi, kesunyiannya membawa suasana yang santai dan nyaman.
Saat bersama orang luar, kesunyiannya membuatnya merasa tidak bisa didekati. Dan pada saat ini, kesunyian Alexa telah mencapai tahap di mana orang harus ketakutan. Semakin dia tidak berbicara, semakin berarti dia memikirkan cara untuk menyerang kembali pada Zalina Mira. Zalina Mira sudah mendorong hal-hal sejauh ini, masa depan Alexa pasti tidak akan berada di Dirgantara Entertainment. Apa yang akan kau lakukan? Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku hanya akan membiarkan dia mengambil foto sebanyak yang dia inginkan. Alexa tersenyum sedikit seolah dia tidak peduli. Tapi Rizky tahu, jika Zalina Mira adalah belalang, maka Alexa adalah burung Oriole. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.